Halo Mas Dedi, perkenalkan biasa dipanggil Putra aja, Putra. Oh siap, siap Mas Putra. Terima kasih banyak sudah berkolaborasi di event Bali Digital Fashion Week 2022 dan mudah-mudahan nanti bisa sharing banyak ilmu dan informasi terkait blockchain ya Mas Putra ya. Siap, siap. Oke, sebelum lanjut ke presentasi Mas Putra, saya ingin mengingatkan teman-teman, mungkin nanti di tengah-tengah atau di akhir-akhir presentasi Mas Putra, teman-teman boleh banget nih, bagi yang masih penasaran atau kurang ngerti, gak apa-apa, tanya aja. Apapun itu hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang paling fundamental lewat kolom chat. Oke, tidak tunggu lama lagi, mari kita persilahkan kepada Mas Putra untuk memberikan materi. Kita kasih applause dulu buat Mas Putra. Silakan Mas Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, screen saya sudah terlihat belum ya? Di saya sudah, Mas. Oke, wait. Ini hilang lagi screen ya. Oke, apakah sudah terlihat Mas Dedi? Ya, sudah Mas, sudah. Oke, terima kasih. Langsung aja Mas Dedi ya. Siap Mas, silahkan. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih Mas Dedi. Perkenankan, saya Putra dari Belajar Blockchain. Di sini saya bukan berarti yang paling mengetahui tentang blockchain, tapi saya coba sedikit sharing tentang blockchain itu secara by the books-nya seperti apa dan nanti secara experience-nya seperti apa. Tema kita pada siang hari ini seperti kita lihat blockchain 101. Jadi kita membahas secara umum dan menyeluruh apa itu blockchain. Secara singkat ini biodata saya, nggak perlu lama-lama. Oke, let's start. Ya, seperti yang kita ketahui, blockchain ini adalah sebuah teknologi yang bisa kita katakan remarkable atau sangat hebat yang akan berdampak ke kehidupan kita, organisasi kita, dan lingkungan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sungguh kita tidak bisa mengetahui apa itu blockchain kalau kita nggak tahu definisi blockchain itu sendiri. Sesuai kamus, kita ketahui bahwa definisi blockchain itu adalah sebuah basis data digital atau sebuah ledger yang itu terdistribusi ke nodes-nodes pada jaringan yang peer-to-peer. Nah, ini kalau kita bisa singkat atau kita katakan blockchain itu dalam 3 bullets atau 3 poin yang mendasar, kita bisa katakan bahwa blockchain ini dapat merepresentasikan sebuah objek fisikal itu menjadi sebuah data yang itu sifatnya adalah 1:1 atau sama. Yang kedua, kita juga bisa menyepakati sebuah kondisi dalam waktu yang bersamaan dengan kondisi seluruhnya itu sepakat. Dan yang ketiga, dengan adanya blockchain kita tidak membutuhkan lagi adanya pihak ketiga atau pihak penengah atau intermediaries. Oke, sebenarnya kenapa sih blockchain? Sebenarnya blockchain ini secara security atau keamanan dia memiliki 4 elemen utama yang di-provide oleh blockchain itu sendiri. Di mana blockchain menyediakan layanan autentikasi, enkripsi, tanda tangan digital, dan hashing. Masing-masing elemen ini memiliki tujuannya masing-masing. Seperti kita ketahui, autentikasi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa siapa Anda dan apakah Anda itu benar adalah Anda gitu. Enkripsi untuk mengamankan data agar ketika dibuka tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Tanda tangan digital ini adalah sebuah seperti cap digital yang dapat membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan sesuatu. Dan hashing tentunya ini kita sudah tidak
kita sudah umum lah mengetahui hashing ini. Hashing adalah sebuah algoritma kriptografi yang dia menyediakan layanan keunikan gitu. Jadi setiap perubahan bit itu akan merubah bit dari hash itu sendiri. Oke, secara properties atau sifat ya, blockchain ini sebenarnya memiliki 7 sifat utama. Dia terdistribusi, immutable atau kekal atau tidak dapat diubah atau tidak dapat dihapus. Kemudian dia memiliki timestamp yang dia udah include di sistem blockchain itu. Kemudian dia unanimous. Itu maksudnya apa? Jadi setiap partisipan yang ada di jaringan blockchain itu menyetujui bahwa validitas terhadap request itu adalah benar. Kemudian anonymous, secure, dan programmable. Oke, sebenarnya secara singkat bagaimana sih blockchain ini bekerja? Jadi secara singkat untuk melakukan sebuah transaksi, kita misalkan user A ini melakukan permohonan sebuah transaksi. Dan sebuah transaksi ini direpresentasikan sebagai sebuah tanda kutip blok. Nah, blok ini dia di-broadcast ke setiap parties atau setiap entitas yang ada di jaringan. Yang selanjutnya transaksinya selesai dan sebuah blok data baru itu dibuat dan ditambahkan ke blockchain yang telah existing. Dan terakhir, setiap nodes network itu melakukan validasi transaksinya. Oke, kita kembali tadi ke fungsi hash ya tadi. Sebenarnya hash ini memiliki 3 karakteristik utama. Hash ini adalah one way. Jadi input yang kita berikan itu tidak dapat didapatkan dari output yang kita ketahui. Jadi nggak bisa kita reverse atau nggak bisa kita reverse engineering. Jadi inilah fungsinya hash, dia secure-nya di sini. Kemudian dia repeatable. Jadi di mana sebuah data yang diinput itu akan selalu menghasilkan panjang output bit atau byte yang sama ketika dia dimasukkan ke sebuah fungsi hash itu. Dan dia enggak random. Jadi ketika kita menggunakan fungsi hash misal SHA-26 itu akan menghasilkan output 256 bit panjangnya. Kemudian dia unik. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, jika sebuah bit aja di sebuah data itu diubah, dia akan menghasilkan output hash yang sangat berbeda. Jadi secara umum komponen blockchain pada umumnya itu ada 7. Di sebuah transaksi atau transaksi blockchain itu terdapat 7. Yang pertama block header, kemudian hash dari previous block header, timestamp, nonce, hash of block data, dan nomor bloknya. Nah, ini seperti kita lihat sebuah change of block itu dapat digambarkan seperti ini secara garis besarnya. Oke. Kemudian kita masuk ke elemen di blockchain. Sebenarnya blockchain ini cuma punya 4 elemen utama. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, blok itu sendiri. Yang ketiga adalah chain itu yang merupakan gabungan dari blok-blok itu. Dan yang terakhir adalah proses konsensus atau proses penyetujuan dari validasi setiap transaksinya. Oke, kita masuk ke tipe blockchain. Sebenarnya tipe blockchain ini bervariatif. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Tapi saya menggunakan sumber yang mengatakan ada 4. Ada public, private, hybrid, dan nanti konsorsium. Jadi sebenarnya penggunaan tipe blockchain ini disesuaikan dari kebutuhannya masing-masing. Ketika kita membutuhkan transaksi yang melibatkan publik, tentunya kita akan menggunakan public blockchain. Tapi ketika kita ingin menggunakan teknologi blockchain ini sebagai sebuah sistem yang itu hanya orang tertentu aja yang bisa mengakses, kita akan menggunakan private blockchain. Kemudian blockchain konsorsium. Sebenarnya apa sih blockchain konsorsium itu?
Jadi sebenarnya blockchain konsorsium itu adalah gabungan dari beberapa private blockchain. Jadi semisal seperti ini, di sebuah kantor itu menerapkan private blockchain, kantor A ya. Kemudian kantor B juga menerapkan private blockchain. Nah, sedangkan antara dua kantor ini membutuhkan koneksi blockchain sehingga mereka menggunakan dari awal bersepakat bahwa mereka menggunakan konsorsium blockchain untuk melakukan transaksi antar private blockchain mereka. Adapun hybrid ini dia penggabungan antara public dan private blockchain. Oke, banyak orang mendengar tentang on-chain dan off-chain ya. Sering kita lihat berita tentang data on-chain dari sebuah exchange gitu. Jadi sebenarnya perbedaan on-chain dan off-chain ini secara gampangnya gini, kita analogikan ada sebuah katalog perpustakaan yang itu paper based. Nah, di mana kalau kita gambarkan secara gampangnya, katalog itu adalah sebuah on-chain di blockchain. Sedangkan data buku secara metadata dan bukunya ada di mana itu adalah si off-chain itu. Oke, kita masuk ke seksi kedua atau bagian kedua, implikasi atau dampak dari blockchain itu sendiri sebenarnya apa sih yang bisa disumbangkan oleh blockchain. Nah, blockchain ini adalah sebuah sistem yang menemukan bagaimana sebuah data itu terkoneksi dengan cara yang baru, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di blockchain ini kita dapat secara signifikan mengurangi kompleksitas dari jaringan komputer, terutama di server. Seperti yang tadi disampaikan bahwa blockchain ini sangat mengurangi kompleksitas dari jaringan sebuah server gitu. Yang kedua, dia juga meningkatkan konektivitas. Oke, mungkin nggak berlama-lama, kita masuk ke section ketiga. Ini sebenarnya yang paling seru sih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini adopsi blockchain ini sedang gencar-gencarnya ya. Baik itu di pemerintahan yang sedang menyusun dan sudah publish white paper tentang IDR digital, kemudian di sektor manapun sekarang sedang gencar-gencarnya untuk menerapkan blockchain. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua sektor yang ada di kehidupan kita itu sangat possible untuk kita terapkan teknologi blockchain. Seperti yang ada di data di sini, kita bisa menerapkan blockchain itu di sektor otomotif, kemudian perbankan, finansial, fintech, kemudian di charity, cloud storage, kemudian untuk public transportation, kemudian untuk credit history, cyber security, donation, education, energy, forecasting, government and voting, kemudian keamanan persenjataan, kemudian human resource, insurance, IoT, law enforcement, kemudian di legal, marketing, media, medical, musik, streaming, public transportation, real estate, travel, dan yang terakhir adalah wills and inheritance. Oke, ini secara realnya, jadi dari use case tadi sebenarnya udah ada loh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah berusaha menerapkan blockchain. Nah, diantaranya adalah ini dari Uni Eropa sana sudah menerapkan seperti Essentia One, kemudian untuk identifikasi itu sudah ada project Uport, kemudian untuk mobile payments ada Ripple dan sebagainya. Oke, ini kalau kita bagi use case blockchain ini, kalau secara simpelnya ini seperti ini nih. Jadi ini cara bacanya, jadi untuk kita bisa menggunakan menerapkan blockchain di e-commerce, kita itu berarti membutuhkan
sebuah konsep digital currency dan smart contract untuk kita bisa implement di sektor e-commerce dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya possibility untuk implement blockchain itu sangat besar. Tidak menutup kemungkinan semua sektor. Oke, ini kita punya gambaran gimana sih blockchain itu bisa merubah sistem perbankan. Dari dia itu bisa mensupport transaksi interbank, kemudian untuk remittance-nya, kemudian untuk enforcement smart contract, crypto banking yang kadang kita sebut DeFi, kemudian record sharing and storage, dan sebagainya. Kemudian di sektor manufaktur, tentunya kita juga bisa melihat bahwa blockchain ini sangat implementatif, di mana dia bisa memberikan servis-servis berikut, seperti untuk compliance, customer experience, distribution, kemudian untuk fraud prevention, cost optimization, dan sebagainya. Nah, kalau di hospitality, tentunya juga bisa blockchain ini kita coba implement dari untuk skema loyalty, kemudian identity management, kemudian distribution disintermediation, kemudian supply chain management. Di farmasi tentunya juga bisa, kita bisa mengurangi kompleksitas, kemudian bisa membuat sebuah audit trail, bisa meningkatkan transparansi, dan bisa melakukan shared and trusted transaction. Kalau digital marketing bisa juga dong, tentunya blockchain ini ya secara garis besar bisa diimplement dimanapun. Jadi di digital marketing pun blockchain ini bisa dimanfaatkan untuk untuk meningkatkan privacy of data, kemudian untuk tracking keywords yang kita gunakan untuk digital marketing, kemudian untuk menggunakan merubah bagaimana kita melakukan digital advertising, dan yang terakhir untuk provide transparansi yang sangat tinggi. Nah, ini secara umum di marketing juga bisa diimplement. Ini di renewable energy markets. Ini di government, kita bisa untuk gunakan untuk legal enforcement, law enforcement, legislation records, bills and payments, welfare distribution, digitized ID, cyber protection, security and safety, and taxation. Nah, dari apa yang telah kita ketahui ya secara umum, secara overview, sebenarnya gimana sih kita bisa involve di sebuah teknologi blockchain ini? Jadi gimana sih agar kita tidak ketinggalan zaman? Ibaratnya blockchain ini adalah sebuah teknologi yang masih emerging. Nah, gimana kita agar nggak ketinggalan teknologi yang lagi emerging ini, yang ibaratnya bisa kita katakan nanti kita bisa jadi early adopter gitu ya, walaupun sekarang ini bisa kita katakan sekarang ini sudah sampai stage kedua kita itu. Oke, secara garis besar untuk bisa kita implement blockchain teknologi itu ya kita bisa memulainya dari sebuah identifikasi use case yang kita perlukan itu sebenarnya apa. Sebenarnya ketika di kantor, apakah kita memerlukan blockchain untuk proses administrasi? Apakah kita memerlukan blockchain untuk misal proses persuratan dan sebagainya? Kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita buatlah konsep proof of concept POC. Yang selanjutnya kita coba build and test blockchain itu sendiri. Mungkin dengan kita tadi bisa build private blockchain dan sebagainya. Dan kita juga misal nih memerlukan resource atau apa, kita juga bisa mencari partner untuk develop blockchain kita itu. Dan yang terakhir nih kita ya udah mulai operate dan manage blockchain kita gitu. Nah, secara garis besar seperti ini. Nah, sebenarnya skill-skill apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah blockchain arsitek itu? Nah, seperti ini. Secara garis besar kita butuh 5 pemahaman ini. Yang step pertama kita harus memahami tentang cloud computing, blockchain, dan DLT atau distributed ledger technology.
Step kedua, ya kita harus paham secara teknikalnya seperti apa dari hal-hal tadi itu. Yang ketiga, kita bisa pelajari dari sisi bisnis dan sisi skill interpersonal kita. Kemudian kita memfamiliarkan kita dengan blockchain itu sendiri dan kita harus memiliki semangat untuk mendesain dan membangun sebuah cloud solution gitu. Oke, ini gambarnya agak pecah. Jadi sebenarnya skill-skill utama yang diperlukan untuk menjadi sebuah blockchain developer itu adalah sebenarnya cuma 5 sih. Kita harus paham tentang kriptografi, tentang interoperability, tentang data structure, tentang smart contract development, dan yang terakhir tentang web development. Karena biasanya web ini sangat basic digunakan di sebuah platform Web3 ya. Nah, ini karir-karir jika kita ingin menjadi sebuah atau seorang expert di blockchain gitu. Bisa kita misal kita mulai dari blockchain developer. Ini arahnya dari atas ke bawah ya. Jadi tentunya untuk menjadi sebuah konsultan itu pastinya harus paham tentang hal-hal teknis. Jadi kita mulai path kita itu dari menjadi seorang blockchain developer. Selanjutnya kita bisa jadi quality engineer. Quality engineer itu untuk ngecek dari smart contract dan code-code Web3-nya. Blockchain expert, blockchain arsitek, project manager, engineer, dan legal consultant. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Sebenarnya kesimpulan dari blockchain itu sendiri. Secara garis besar, kita dapat simpulkan bahwa blockchain ini memiliki 6 fitur utama. Yang pertama, blockchain ini tidak dapat dirusak atau tadi immutable, tidak dapat diedit, tidak dapat di-delete. Jadi dia itu cannot be corrupted gitu. Yang kedua, dia menerapkan teknologi desentral. Yang ketiga, dia memiliki dukungan keamanan yang lebih dibanding teknologi lain. Dan dia yang keempat menggunakan teknologi distributed ledgers. Dia menggunakan sistem konsensus dan dia menggunakan sistem settlement yang lebih cepat. Oke, mungkin itu saja dari saya, cukup singkat. Ini kontak saya, jadi misal ada yang ditanyakan nanti bisa lanjut setelah ini juga nggak apa-apa. Setelah ini juga jika ada yang bertanya dipersilahkan.